Perhatikan pria di tengah ini. Dia adalah bos mafia yang ditakuti semua orang. Semua orang akan memutar arah jika bertemu dengannya. Tapi siapa sangka, putrinya justru selalu dianiaya di rumah. Terutama oleh pasangan suami istri yang jahat ini. Mereka selalu menyulitkan hidupnya. Tidak hanya itu, ia juga dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Dan selalu membuatnya kerepotan. Putri perempuannya bahkan tidak boleh sedikit pun mengeluh. Bahkan hanya melirik laki-laki saja akan dimarahinya. Katanya, kau lihat apa? Bersihkan dengan benar. Kalau tidak bersih, malam ini tidak makan. Anak sekecil itu sudah diperlakukan seperti itu. Sungguh menyedihkan. Melihatnya menangis, pria itu malah berteriak lebih keras. Dengan wajah jijik bertanya, kau masih merasa sedih? Desas-desus itu membuat ayahmu si lemah itu kembali untuk menghajarku? Jelas pria itu sedang bertindak semena-mena. Seketika itu juga anak itu ikut menangis. Tapi kemudian wanita itu memanggil pria itu. Terus terang, siapa yang tidak tahu bahwa ipar laki-laki yang lemah itu sudah meninggal di luar sana? Membawanya kembali bukankah menyulitkan anak haram ini? Tapi anak itu selalu percaya ayahnya akan kembali. Namun pria itu langsung tidak senang mendengarnya. Mencubit pipinya, dia berkata terus terang, ayahmu sudah lama meninggal. Kau seharusnya mati lebih cepat dan berkumpul kembali dengannya. Lagi pula dia masih anak-anak. Melihat mereka begitu menghina ayahnya, gadis itu pun menangis. Siapa sangka, kemudian tiba saatnya kejadian tak terduga terjadi. Seorang pria langsung masuk. Namun ketika pasangan suami istri itu melihat pria tersebut masuk, tanpa basa-basi mereka langsung berdiri dan meneriaki pria itu. Bertanya siapa dia. Pria itu bahkan belum tahu bahwa dia adalah ayah dari gadis kecil itu. Kemudian dengan sombongnya ia berkata, siang-siang bolong masuk rumahku. Saya sudah memperingatkan kamu. Ini masuk tanpa izin. Pergi sekarang juga. Melihatnya tidak bergeming. Saya langsung berkata, kau tidak mendengar saya bicara. Melihatnya masih enggan bergerak. Saya langsung memanggil istri saya untuk menghubungi polisi. Tidak tahu apakah wanita itu akan langsung mengenali dia sebagai ayah dari anaknya. Tetapi ketika pria itu mendengar namanya, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Jelas dia meremehkannya. Segera dengan jijik ia menunjuk gadis kecil itu dan berkata, kau adalah anak haram dari orang sampah itu, harus diakui. Seisi keluarga itu memang sama saja. Tetapi wanita itu harus memberitahunya bahwa selama beberapa tahun ini kau berjuang sendirian. Kau bahkan berani menendang pintu rumah kami. Kau gila ya? Namun sang ayah tidak menghiraukannya. Sebaliknya, ia langsung menghampiri anaknya. Dengan ekspresi ramah, ia menatap anaknya. Namun ketika anak itu melihatnya, ia langsung berdiri dan gugup bertanya, kau ayahku? Pemuda itu langsung mengakui bahwa dialah orangnya. Lalu bertanya namanya. Tak disangka anak itu menjawab, Imam memanggilku Miao Miao. Tapi nenek dan bibi memanggilku Xiao Ejo. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu sangat marah. Dengan tatapan tajam ia menatap mereka sejenak. Lalu berkata pada anak itu, kau bukanlah Xiao Ejo. Kamu punya papa dan mama. Nanti kalau mereka berani memanggilmu tuan kecil liar lagi, bilang saja pada papa. Papa pasti akan membantumu mengatasi mereka. Setelah menenangkan anaknya, pemuda itu segera berdiri. Tapi wanita itu masih saja tidak mau mengalah dan berteriak, aku bicara padamu. Kamu tuli? Kau, sampah, berani menendang pintu rumahku? Sekarang juga kau berlutut dan minta maaf padaku. Aku mungkin bisa membujuk ibuku untuk memaafkanmu. Begitu juga pria itu, ia ingin dia segera berlutut dan meminta maaf. Nanti bibi pulang. Kau dan anak haram ini tidak akan berkutik. Tapi pemuda itu tidak menghiraukan mereka. Ia langsung menyuruh anaknya, nak, dengarkan papa. Tutup matamu. Anak itu sangat pengertian dan menyetujuinya. Setelah menenangkan anak itu, saatnya pemuda itu membalas dendam. Melihatnya yang sombong, pemuda itu mengayunkan tinjunya dan menamparnya dengan keras. Harus diakui, tamparan itu benar-benar melepaskan amarahnya. Pria itu tercengang. Melihat dia begitu sombong, pria itu langsung pura-pura. Dengan sedih ia berkata, dia bahkan memukulku. Namun, wanita itu tiba-tiba menjadi tidak senang. Dan mengatakan, dia tunanganku. Tuan muda yang dari Suicheng. Kau tunggu saja. Meskipun begitu, pemuda itu tetap memberitahu mereka, siapa yang berani memanggil putriku nona kecil liar lagi, pasti akan kuhajar dia. Setelah itu, putrinya bertanya pada ayahnya, ayah, bolehkah aku membuka mataku sekarang? Jelas, sekarang sudah boleh. Ayah ada di sini. Kira-kira putriku akan merasa lebih aman. Setidaknya dia tidak akan khawatir akan diintimidasi lagi oleh orang lain. Namun saat itu juga, ibu mereka kembali. Ketika wanita itu melihat ibunya kembali, ia langsung menghampiri dan memanggil, Bu, kau akhirnya kembali. Lihat Hong Xuan. Lihat saja, dia memukuli bagian depan sampai seperti ini. Lihat lukaku ini. Bibi, ini. Tolong bela kami, Hong Xuan. Kau masih tahu jalan pulang, ya? Begitu pulang, kau langsung berkelahi di rumah. Beberapa tahun ini, kau kira kau siapa? Hah? Lihat, kau memukuli Tianlong sampai. Saya akan lapor polisi. Saya pasti akan lapor polisi dan menangkapmu. Nenek, jangan marahi papa. Paman yang menyuruhku bangun. Papa bilang aku masih miliknya. Diam kau. Kusebut kau kecil. Memang kau kecil. Sudah kukatakan, siapapun yang berani memanggil putriku dengan sebutan kecil, aku pasti akan mengurusmu. Kau, Hong Xuan, 5 tahun tidak ada kabar. Begitu kembali, kau ingin membuat kekacauan di rumah, ya? Cepat keluar dari sini. Ini rumah Tian-Tian. Kenapa aku harus keluar? Ini rumahku. Belum waktunya perempuan durhaka seperti Tian-Tian untuk menentukan perkara ini di sini. Aku tidak mau banyak bicara denganmu. Aku ingin bertemu Tian-Tian. Tian-Tian tidak di rumah. Pergilah. Ah, aku sedang menemani klien di Hotel Jingjing. Kau pergi. Tuan Zong. Kau lihat, aku hari ini sudah minum. Cukup banyak. Kontrak Jiang Jia dan Sheng Mei itu. Tian-Tian. Anak muda ya. Memang terburu-buru. Kita hari ini minum dulu, baru bicara kontraknya. Ayo. Tuanan, aku benar-benar tidak bisa minum lagi.
Tian-Tian, aku tahu kau sangat ingin mendapatkan kontrak ini. Tapi kau harus menunjukkan sedikit ketulusan. Tuan-tuan, keluarga Jiang kami memang sangat tulus. Tian-Tian, tidak tahu kau ini bodoh sungguhan atau pura-pura. Masih pura-pura bodoh ya? Maksudku seharusnya kau mengerti. Asalkan kau mengganti rugiku. Bukankah kau akan mengambil kontrak itu? Apalagi aku tahu posisimu di keluarga Jiang juga tidak baik. Tuan Yuan, bagaimana kau bisa seperti ini? Dan Tian-Tian, jangan pura-pura lagi. Kau juga bukan gadis perawan lagi. Kudengar suamimu yang tidak berguna itu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Sekarang kau pasti merasa kesepian, ya? Ayo, kakak akan menemanimu. Tunggu sebentar. Ada apa? Cepat pergi dari sini. Hong Hong Xuan, apa aku sedang bermimpi lagi? Kenapa aku mimpi lagi tentang pria menyebalkan itu? Xuan Xuan, kau tidak apa-apa kan? Pemilik toko. Ini direktur penjualan dari Sheng Mei Group. Bagaimana menurutmu masalah ini harus ditangani? Bagaimana menurutmu sebaiknya ditangani? Perlukah kau bertanya padaku soal hal sepele ini? Telepon bos besar Sheng Mei Group untuk memecatnya. Pemilik toko itu. Hei, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hei, jangan bergerak. Mama. Hong Xuan, Hong Xuan. Kau sudah pulang. Ini aku. Aku sudah pulang. Hong Xuan. Kau pergi selama 5 tahun. Kau tahu bagaimana aku dan anakku melewati 5 tahun ini? Hong Xuan. Kau pergi selama 5 tahun. Kau tahu bagaimana aku dan anakku melewati 5 tahun ini? Kau tahu betapa sulitnya kami? Aku tahu, jadi kali ini aku kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Lupakan saja. 5 tahun lalu kau juga berkata begitu. Tapi kau pergi, dan tetap saja 5 tahun. Aku tidak percaya ucapanmu. Kali ini aku serius. Benar. Bukankah kau selalu menginginkan kontrak Saint Mary? Saya sudah menyuruh orang mengantarkannya kepadamu. Silakan periksa. Ini benar-benar. Tentu saja ini benar. Apa aku mungkin menipumu? Hushuan, jika kontrak ini benar-benar bisa ditandatangani, maka hidup kita di keluarga Jiang akan jauh lebih mudah. Aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan kontrak ini. Aku hanya berharap kali ini kau tidak menipuku. Kontrak ini benar-benar bisa ditandatangani. Selama kau mau menandatanganinya, pihak Shemei siap kapan saja untuk menandatanganinya bersamamu. Kak,
Aku dengar proyek Shengmei Group itu sepertinya berhasil didapatkan oleh Tian-Tian. Benarkah? Proyek itu nilainya sangat besar. Bisakah uangnya didapatkan? Informasi ini dari seorang teman di Shengmei Group yang diam-diam memberitahu saya. Informasinya dapat dipercaya. Sungguh menyebalkan. Kau tahu, proyek sebesar itu, bagaimana bisa dilepas dengan harga murah begitu saja? Kak, bagaimana kalau begini? Berikan lembaran ini padaku. Lebih baik langsung pecat saja resepsionisnya. Lagi pula aku juga tidak terlalu suka dengan paman kedua dan keluarganya. Lei Yu, kau harus segera menandatangani kontrak dengan Shengmei. Dengan begitu kakek akan sangat senang. Hahaha, baiklah. Terima kasih kakak, aku mengerti. Hong Xuan, ini kamu pinjam dari siapa? Kita pulang saja yuk. Jangan sampai kotor ya. Tidak apa-apa, meskipun ini bukan milikku. Tapi kita bisa tinggal selama yang kita mau. Pulang saja yuk. Halo, Tian-Tian, saya dari bagian kepegawaian perusahaan. Barusan atasan memberitahu bahwa kau dipecat. Apa? Dengan alasan apa kalian memecat saya? Apa? Apa? Ada apa? Aku dipecat oleh perusahaan zombie, bagaimana ini? Ada apa? Aku dipecat oleh perusahaan zombie, bagaimana ini? Dasar mereka memecatmu. Apa mereka tidak tahu kau sudah menandatangani sisa pesanannya? Tahu. Mereka bilang akan diserahkan ke orang lain untuk dicairkan. Tidak apa-apa, tunggu saja sampai mereka memohon padamu. Hong Xuan, apa maksudmu? Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Selamat pagi, saya wakil direktur dari Grup Jiang. Kedatangan saya hari ini adalah untuk membicarakan kontrak dengan perusahaan Shengmei. Wakil direktur, izinkan saya menyela sebentar. Dari mana Anda tahu bahwa perusahaan Shengmei akan bekerja sama dengan Grup Jiang? Ini. Kami punya sumber informasi sendiri kok. Baiklah, aku juga akan jujur padamu. Perusahaan kami, Shengwei, memang berencana bekerja sama dengan Grup Jiang. Tapi kami hanya akan bekerja sama dengan Nona Tian-Tian dari Grup Jiang. Apa kalian salah? Aku ini wakil presiden Grup Jiang. Dia, Tian-Tian, hanyalah seorang kepala departemen pemasaran. Saya lebih bisa mewakili keluarga Jiang. Kami hanya berencana untuk bernegosiasi dengan Nona Tian-Tian dari Grup Jiang. Waktunya sudah tidak pagi lagi. Kalau begitu, silakan kembali dulu. Kak, aku tidak mengerti. Tian-Tian itu, apa yang baiknya dia? Kenapa pihak Shengmei menulis begitu? Apa aku, seorang wakil direktur Jiang Corporation, masih kalah dari Tian-Tian? Apakah Tian-Tian ini ada hubungannya dengan Arwan? Setahu saya, Arwan sepertinya sudah dipecat oleh pihak Sen. Ah, bagaimana bisa begitu? Kakek, kenapa kau datang? Kakek, kenapa kau masih makan makanan ini? Kalau bapak ada urusan, tinggal telepon saja, kan? Saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang. Perusahaan zombie kita ini akan ditutup oleh kalian berdua, kakek. Bapak bicara apa sih? Perusahaan saya ini kan baik-baik saja. Tidak separah yang bapak katakan. Ya, kamu ini.
Perusahaan ini punya pemimpin seperti kakakku. Ada bimbingan dari bapak ibu. Itu benar-benar sedikit. Mana ada urusan tutup perusahaan? Kamu ini. Kamu hanya tahu membela kakakmu, bukan? Saya akan bertanya pada kalian berdua. Kontrak antara perusahaan Jiang kita dan Shengmei Group, apa sudah gagal? Kau ini. Kau hanya tahu membela kakakmu, bukan? Aku bertanya pada kalian berdua. Kontrak antara perusahaan Jiang kita dan Shengmei Group, apa sudah gagal? Bagaimana Anda mengetahuinya? Kakek, masalah ini. Semua gara-gara Tian-Tian. Jika bukan karena dia, kesepakatan kacang ini tidak akan gagal. Kenapa kalian begitu terburu-buru sih? Kenapa kalian tidak bisa menunggu sampai Tian-Tian menandatangani kontraknya? Baru setelah itu kamu pecat dia. Ah, sudahlah. Sekarang, yang terpenting adalah menyelamatkan kontrak dengan grup Shengmei itu. Tapi pihak Shengmei sama sekali tidak mau bicara dengan kita. Hari ini saja aku sudah pergi. Wajahku sudah sangat malu. Ya, benar. Aku juga sudah menelepon mereka. Mereka bahkan tidak memberi aku, sang manajer umum, sedikit pun muka. Aduh, lalu mengapa kalian tidak meminta Tian-Tian untuk membicarakannya? Tapi aku sudah memecatnya. Kepala batu itu, meskipun dia bukan lagi orang dari perusahaan Jiang. Tapi bukankah dia tetap bagian dari keluarga kita, keluarga Jiang? Dia berani melawanmu, ketua keluarga Jiang. Sweetheart, ada apa sebenarnya denganmu? Semalaman tidak pulang kemarin. Apakah kau bersama ibu dari anak haram itu? Hong Kuan adalah suamiku. Ayahnya Miao Miao. Aku harap kau jangan selalu bicara seperti itu tentang dia. Kenapa? Apa kataku salah? Dia meninggalkan kalian berdua selama 5 tahun. 5 tahun ini kau sendiri bagaimana menghadapinya? Kau tidak tahu? Seandainya bukan aku dan kakakmu yang menjaga Miao Miao. Apakah kalian bisa seperti sekarang? Benar, Tian-Tian. Kalau bukan aku dan ibu yang menjaga anakmu, apakah kamu bisa bekerja di perusahaan pengawasan kita? Katakan padaku, lebih baik kamu percaya saja dengan pria tidak berguna ini. Banyak pria baik di luar sana. Jangan bicara seperti itu. Wu Xuan orangnya baik. Aduh, Jiang Yu. Aduh, Hao Nan juga datang. Silakan masuk, silakan masuk. Wah, hari ini kalian berdua ada waktu luang. Ke rumahku ada urusannya. Hari ini aku dan kakakku datang untuk menemui Tian-Tian. Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan. Ada urusan dengan Tian-Tian. Urusan apa? Tian-Tian dipecat oleh kalian? Ada apa kalian mencari dia? Apa? Tian-Tian dipecat oleh kalian? Ini bagaimana ceritanya? Tian-Tian hidupnya memang susah sejak kecil. Jangan sampai kalian mengabaikan kami. Bibiu, masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan. Itu kesalahan bagian personalia perusahaan. Kita ini satu keluarga. Bagaimana cara mengeluarkan dan mengisi surat pernyataan ini? Kalau begitu, baguslah. Jadi, kalian datang hari ini hanya untuk membicarakan hal ini? Kami masih ada satu hal lagi. Tian-Tian. Proyek kerjasama antara grup Jiang dan grup Shengmei itu. Kurasa lebih baik kau yang mengambilnya kembali. Apa? Klien Shengmei yang indah ini. Bukankah kalian bilang akan mencari orang lain untuk berhadapan dengannya? Memang begitu, karena klien itu selalu kamu yang tangani. Jadi, lebih baik kamu saja yang mengurusnya. Maaf ya. Aku sudah bukan bagian dari perusahaan zombie itu lagi. Jadi, klien Shengmei itu kalian urus sendiri saja. Aku tidak akan pergi. Kau. Setiap hari kau masih marah karena kejadian sebelumnya? Aku ingin menjelaskan kepadamu di sini. Itu kesalahan bagian personalia perusahaan. Kami tidak bermaksud memecatmu. Kalian benar-benar mengira orang bodoh? Kalian sebelumnya jelas-jelas ingin mengambil keuntungan. Kau kira aku tidak menyadarinya? Sekarang pesanan Shengmei bermasalah. Kalian baru ingat padaku sekarang? Maka aku akan memberitahumu. Kali ini aku tidak akan pergi. Tian-Tian, ku beritahu ya. Hari ini aku dan kakakku datang. Bukan untuk meminta pendapatmu. Proyek Shengmei itu kau harus kerjakan. Kalau kau tidak mau mengerjakannya, coba saja. Kalau kita tidak mengerjakannya, apa yang bisa kau lakukan? Kami keluarga Jiang berbicara. Kapan giliranmu untuk mencampuri urusan ini? 5 tahun tidak bertemu. Tetap seperti ini. Aku tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu. Apa yang salah dengan ucapanku? Bukankah keluargamu sekarang hidup bergantung pada dividen perusahaan zombiku dan gajimu yang sedikit itu? Selama ini, apakah dia pernah memberikan uang sepeser pun kepada keluargamu? Seorang pria yang bahkan tidak mampu menghidupi istri dan anak-anaknya sendiri. Aku ini apa?
Kakak, kau berurusan dengan binatang. Tian-Tian, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu tidak mau mengambil pesanan ini, kakakku dan kakekku akan menyewakan kalian. Saham kalian juga akan kami ambil kembali. Jangan begitu. Keluargaku mengandalkan dividen saham itu untuk hidup. Kalian tidak boleh mengusirku dari keluarga Jiang. Jangan ambil kembali saham kami. Mau disewakan atau tidak, itu terserah kalian keluarga Jiang. Mau ditarik atau tidak saham keluarga kalian, itu tergantung pada Tian-Tian. Tian-Tian, kamu mau memberontak, ya? Cepat urus pesanan Shui itu. Kalau tidak, jangan panggil aku Mama. Mau atau tidak? Kamu mau atau tidak, sih? Kalau tidak mau, jangan panggil aku Mama. Baiklah, aku pergi, sudahlah. Baiklah, aku pergi, sudahlah. Yuk, semua orang di Departemen Hukum sudah memeriksa kontraknya, kan? Bagaimana mereka mengatakannya? Kali ini kau tenang saja. Orang-orang di Departemen Hukum sudah memeriksa kontrak ini. Tidak ada masalah sama sekali. Meskipun kau memecat Tian-Tian sekarang pun, kontrak ini juga harus dipenuhi oleh pihak Shengmei Group. Lagi pula, dendawan prestasi itu jumlahnya tidak sedikit. Hahaha. Kalau begitu, baguslah. Aku tidak percaya. Dia, si Tian-Tian, berani melawan langit. Suaminya yang tidak berguna itu kembali, lalu bagaimana? Bukankah dia tetap harus menurut perintahku? Maka, kamu urus saja pemindahan tugas Tian-Tian ke bagian kepegawaian. Biarkan dia menjadi manajer gudang saja. Dia perlu mendapat pengalaman di lapangan. Lagi pula, kita belum memecatnya, hahaha. Baiklah, saya mengerti, hahaha. Ini jelas. Ibu dan kakakku? Ibu dan kakakku? Nenek dan bibi keluar makan mewah. Mereka bilang tidak mengajakku. Tidak ajak ya sudah. Papa dan mama temani kamu makan, ya? Ya. Matikan saja. Wajahmu kenapa pucat sekali? Apakah terjadi sesuatu? Pesanan Shengmei. Pesanan Shengmei sudah ditandatangani. Lalu kenapa kamu? Aku harus ke gudang besok, menjadi penjaga gudang atau apa? Mereka keterlaluan. Ini jelas-jelas mengkhianati kebaikan. Aku tahu mereka pasti akan membalas dendam padaku suatu saat nanti. Tapi aku tidak menyangka mereka akan seberani ini. Menggunakan cara yang begitu tidak tahu malu. Kalau begitu, lebih baik kau mengundurkan diri saja. Dengan kemampuanmu, kau pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mengundurkan diri. Aku akan memikirkannya lagi. Lagi pula, perusahaan zombie ini adalah bisnis keluarga kita. Aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Sudahlah, jangan dibicarakan. Aku belum makan. Oh, bukankah ini nona besar dari keluarga Jiang kita? Bagaimana bisa dia menjadi asisten manajer di sini? Oh, sayang. Benarkah ini orang dari keluarga Jiang kalian? Lihat saja dia, mengenakan seragam kerja yang kotor sekali. Seperti orang miskin saja. Bagaimana bisa melihat wakil manajer bahkan tidak menyapa? Apakah ini etos kerja Anda? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana keluarga Jiang bisa memiliki orang yang tidak beradab seperti ini. Tian-Tian, saya memberitahu Anda. Jangan berpikir bahwa karena Anda mendapatkan pesanan Shengmei, Anda merasa diri Anda penting. Siapa yang tahu metode curang apa yang digunakan, dan masih berani bersikap seperti itu padaku? Cih! Saya memberitahu Anda, selama kau masih di keluarga Jiang, kau tak akan pernah sukses. Inilah akibatnya kau mengkhianati aku dan kakakku.
Tuan Muda Yu, kalian berdua jangan keterlaluan. Keterlaluan? Apa yang keterlaluan? Bukankah kau masih bekerja dengan baik di keluarga Jiang? Kita juga tidak memecatmu, kenapa? Posisi penjaga gudang itu, San San tidak menyukainya. Maukah kau menjadi wakil direkturku? Hahaha. Hong Xuan benar. Kalian semua hanyalah sekumpulan sampah yang sempit pikirannya. Perusahaan Jiang di tangan kalian pasti akan hancur cepat atau lambat. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku memberimu kesempatan untuk meminta maaf sekarang juga. Kalau tidak bagaimana? Kau memecatku, ya. Maka aku akan memberitahumu. Aku sekarang resmi mengundurkan diri. Tian-Tian, jika kau pergi, jangan kembali. Kau akan menyesal. Ya, masih jam berapa ini? Kenapa kau kembali? Aku mengundurkan diri. Bagaimana ini? Kamu mengundurkan diri? Kamu gila ya? Kamu mengundurkan diri, bagaimana keluarga kita akan hidup? Ya, Tian-Tian, kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Setelah temanmu mengundurkan diri. Bagaimana kalau kakek menarik kembali saham kita? Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sekarang juga pergi cari Jiang Yu. Bilang padanya tadi kamu sedang hilaf. Aku tidak akan mengundurkan diri. Cepat pergi. Sekarang juga pergi cari Jiang Yu. Bilang padanya tadi kamu sedang hilaf. Aku tidak akan mengundurkan diri. Cepat pergi. Ibu, kalian ini sedang apa sih? Kau tahu bagaimana mereka memperlakukan saya? Saya tidak akan memohon kepada kakek dan mereka. Mereka memperlakukanmu bagaimana sih? Kita ini kan satu keluarga. Ayo, aku akan membawamu untuk meminta maaf kepada kakekmu. Ibu, ayo. Ibu. Kau ini sampah. Cepat pergi dari sini. Nenek, jangan marahi papa. Apa yang akan kalian lakukan pada Tianjin? Apa yang bisa kita lakukan? Kau ini sampah. Cepat pergi. Yusuan, aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri ternyata sesederhana itu. Kukira apa? Mulutnya besar sekali ya. Apakah kau sudah memikirkan, mengundurkan diri? Bagaimana dengan keluarga kita? Memiliki kemampuan kerja yang sangat kuat. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Aku yakin segera akan ada perusahaan besar yang merekrut. Ceka, kamu terlalu banyak bermimpi. Perusahaan besar mana yang mau mempekerjakan Tian-Tian? Kau benar-benar ingin membuatku kesal. Sudahlah, Wu Huan. Jangan bicara lagi. Ayo kita masuk. Apakah rambutku terlihat cantik? Cantik. Lebih baik kau kuncir saja. Baik, saya akan menelepon. Halo, 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 apakah ini Ibu Tian-Tian? Ah, iya, saya. Anda? Ah, saya Wang Chun dari Delong Group. Halo Tuan Wang. Halo, nama Anda sudah terkenal. Ada keperluan apa ya, Bapak? Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan kerja Ibu Jiang. Maka dari itu, kali ini saya menelepon untuk mengundang Ibu bekerja di Delong. Apakah Ibu Jiang tertarik? Delong, saya bersedia. Saya bersedia, lalu posisi apa yang Tuan Wang inginkan untuk saya? Dengan kemampuan Ibu Jiang, saya berencana untuk meminta Anda menjabat sebagai wakil direktur perusahaan kami. Wakil Presiden. Saya sudah siap, Wakil Presiden Jiang. Saya harap Anda dapat segera bergabung dengan perusahaan kami. Saya menantikan kedatangan Anda. Ibu Miao Miao mendapat pekerjaan baru. Wah, Ibu hebat sekali. Cepat sekali mendapatkan pekerjaan baru. Ibu ajak kamu makan enak, ya? Baik. Pekerjaan pemilik toko dan istrinya sudah diatur. Wakil Presiden Grup Delong. Dia dari Grup Delong. Tolong pemilik toko tenang. Grup Delong adalah perusahaan induk dari toko Tianlong kita. Di dalam negeri juga merupakan perusahaan besar yang diperhitungkan. Mengoperasikan beberapa bidang seperti industri kayu, real estate, sekuritas, dan logistik. Baik, aku mengerti. Oh, iya. Ingat, jangan sampai Tian-Tian merasa sedih. Ya, yang bawah ini mengerti. Yang bawah ini ada satu hal lagi.
Katakan saja. Kakak ipar Nyonya tampaknya memiliki niat buruk terhadap putri kecil. Apa? Suami kakak ipar Nyonya menunjukkan tanda-tanda ingin menyakiti sang putri kecil. Dia ingin mati, ya. Ada apa sebenarnya? Dia ingin mati, ya. Ada apa sebenarnya? Tuan, tenanglah. Kami menyelidiki, 6 bulan yang lalu sang putri kecil mengalami kecelakaan jatuh ke lubang di kompleks perumahan. Sebenarnya itu kakaknya suami, kakaknya istri. Rekaman dascam mobil merekam kejadian itu. Dia benar-benar pantas mati. Pergilah dan selidiki untukku. Kali ini bukan hanya dia, tetapi juga seluruh keluarga yang pasti ada yang mendukung di belakang mereka. Siapapun itu. Cari tahu untukku. Pemilik tokonya. Kakek. Beritanya benar. 2 hari lalu, gadis nakal itu mengundurkan diri dari rumah kita dan langsung bekerja di Delong. Bahkan posisinya sebagai wakil direktur. Kakek, kupikir Tian-Tian sudah lama ingin keluar dari perusahaan kita di Jiangse. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Grup Delong sebesar itu. Mengapa harus Tian-Tian yang mencari wakil presiden? Aku tidak peduli apa yang dipikirkan grup Delong. Yang kupikirkan sekarang adalah posisi wakil presiden grup Delong sama sekali tidak boleh diberikan kepada Tian Chen untuk melakukan apapun. Kakek. Jadi maksud kakek? Maksudku, posisi wakil presiden grup Delong yang setinggi itu harus diisi oleh orang yang luar biasa seperti cucuku, barulah pantas mendudukinya. Panggilkan cucu perempuan mereka untukku. Aku menyuruhnya memainkan tempat ini untuk cucuku. Tetap saja kakek yang terbaik. Ah. Kalian? Jangan masuk ke dalam ya. Lihat saja kakekmu. Tian-Tian, kau yakin nanti aku tidak perlu ikut masuk bersamamu? Tidak perlu, nenek moyangmu memang tidak menyukaimu. Kalau kau masuk, kau akan bicara kasar lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Baiklah, atau kau kasihan padaku, aku akan menunggumu di luar. Tapi mereka merepotkan. Baik. Duduk. Halo, kakek. Tian Qiangzi. Memanggilmu selarut ini. Kakek ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ada apa, kakek? Silakan katakan. Kukira grup Delong ingin menawarkanmu posisi wakil presiden direktur. Apakah benar begitu? Ah, iya. Memang begitu ceritanya. Haha. Kau ini ya? Seorang wanita. Sudah menikah juga. Sudah punya anak. Parumu itu ya? Suamimu katanya juga sudah pulang. Bukankah seharusnya kau di rumah mengurus suami dan anak? Ah. Kau bilang begitu, kan? Kakek, makanya. Menurut kakek, posisi wakil direktur Delong itu, kau seharusnya membiarkan sepupumu yang duduk. Kakek, bagaimana ini bisa dilakukan? Kenapa tidak boleh? Apa kau tidak mendengarkan apa yang kakek katakan padamu? Kakek, Delong yang mengundangku. Bukan Jiang Yu. Bukankah Jiang Yu selalu menjabat sebagai wakil presiden di grup Jiang? Ah. Bicara soal kemampuan kerja, pengalaman dan karir. Mana yang tidak lebih baik darimu? Ah. Grup Delong bisa memilihmu menjadi wakil direktur. Jadi jika Jiang Yu yang pergi, mereka akan lebih puas. Aku tidak setuju. Hari ini, aku menyuruhmu untuk. Aku bukan sedang membicarakan ini denganmu. Aku memberitahumu tentang ini. Kakek, kau tidak boleh sepihak seperti ini. Sudahlah, jangan bicara lagi. Jika kau bicara omong kosong lagi, saham kalian semua keluarga di Jiangxi Group besok pagi akan ditarik kembali. Kalian semua keluarga juga akan dicoret dari silsilah keluarga. Harus bagaimana?
Kau pikirkan sendiri saja. Kakek, sudahlah, pergilah. Aku lelah. Pergilah. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, pergilah. Tian-Tian. Ada apa? Kau harus mengatakannya padaku. Sekarang aku sudah kembali. Tidak ada yang boleh membulimu. Meskipun itu orang-orang dari keluargamu sendiri, keluarga Jiang. Dia pun tidak. Kakek bilang akan memberikan posisi wakil direktur Delong kepada Jiang. Apa? Kau sudah setuju? Kakek bilang kalau aku berani tidak setuju. Dia akan menghapus seluruh keluargaku dari silsilah keluarga. Dan akan mengambil kembali sahamku di keluarga Jiang. Aku tidak berani menolak. Sudahlah, kakak. Bukan masalah besar juga. Lagi pula, Delong memintamu untuk menjadi wakil direktur. Bukannya keluarga Jiang bisa seenaknya mengangkat siapapun menjadi wakil direktur. Tapi Jiang Yu memang selalu menjadi wakil direktur di grup Jiang. Pengalaman kerja dan kecerdasannya lebih baik dariku. Tenang saja, kakak. Kali ini mereka pasti akan mendapat malu sendiri. Sue, kamu kok tidak percaya padaku? Tentu saja. Istriku memang yang paling hebat. Benarkah? Kau akan membuatku senang. Ayo, pulanglah. Ayo. Tempat ini cukup bagus ya. Selamat pagi, Pak. Silakan melakukan registrasi di sana. Pak Wang, apakah Bapak berbicara denganku? Ya, Pak. Saya sedang berbicara dengan Anda. Silakan Anda mendaftar di sana. Apa kau tahu siapa aku? Kau berani menghalangiku? Apakah aku masih perlu mendaftar? Kau ini hanya seorang sapam yang tidak tahu diri, sama sekali tidak punya sopan santun. Bahkan tuan muda keluarga kami pun kau berani halangi. Kau ingin dipecat, ya? Kau ini cuma satpam bau. Sama sekali tidak punya inisiatif. Bahkan tuan muda keluarga saya pun berani kau halangi. Kau ingin dipecat, ya? Ah, sudahlah. Hari ini, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia. Lagi pula, aku juga baru saja mulai bekerja. Baiklah, sekarang aku beritahu kamu. Ingat wajahku ini. Aku adalah wakil presiden grup Delong yang akan segera menjabat. Ingat ya, dia adalah wakil presiden grup Delong kalian. Aku adalah wanitanya. Nanti kalau bertemu kami, kalian sudah tahu harus bagaimana, kan? Minggir. Minggir. Kalau tidak, kau akan menghambat urusanku. Kau akan menyesal. Maaf, Pak. Setahu saya, di grup Deceng kami tidak ada wakil direktur seperti Bapak. Jadi, silakan Bapak mendaftar dulu. Bukannya saya mau berkata kasar, tapi, apakah Bapak gila atau sedang berpura-pura? Saya sudah memberitahumu identitas saya. Kau masih malas, sepertinya kau tidak mau bekerja. Hari ini aku memang sengaja ingin masuk. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Di bawah gedung Zhuangyu ada seseorang yang mengaku sebagai wakil presiden grup Delong kita. Turunlah ke gedung Mingchong sebentar. Hei, kau satpam kecil. Kau hari ini memang sengaja melawan saya, ya? Baiklah, hari ini aku ingin melihat apakah aku, wakil direktur Delong grup ini, bisa masuk atau tidak. Halo, bagian kepegawaian Delong Group ya? Saya datang untuk mulai bekerja di sini. Ada seorang satpam di bawah yang menghalang-halangi saya. Dia tidak mengizinkan saya masuk. Apa? Silakan segera turun. Baiklah, aku akan menunggu kalian di sini. Sudah mendengar? Orang dari Departemen SDM akan segera turun. Kita lihat apakah kau masih bisa menghentikan saya. Lihatlah. Inilah sambutan untukku, Wakil Direktur Delong Group. Kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Kau masih berani sombong? Kau berpura-pura apa? Kau ini barang rusak. Nanti akan kupecat kau. Kita lihat saja bagaimana kau masih bisa sombong. Kau masih berani? Kau berpura-pura apa? Kau ini sapam brengsek. Nanti akan kupecat kau. Waktu pengalamanmu sebagai sapam telah berakhir.
Silakan kembali ke kantor Dinglong untuk bekerja. Tuan Wang, Tuan Wang, Tuan Wang. Tadi kau bilang kau wakil direktur Delong Group? Namamu apa? Nama saya Jiang Yu. Oh iya, Jiang Yu. Bagaimana saya bisa tidak tahu kalau Delong Group punya wakil direktur bernama Jiang Yu? Bukankah aku belum masuk kerja? Kau tidak mendengarkan ucapanku dengan jelas? Katanya di Delong Group kita tidak ada wakil direktur bernama Jiang Yu. Sebenarnya begini, aku datang untuk mewakili adikku untuk masuk kerja. Dia. Kau bercanda denganku? Yang ku pekerjakan adalah Nona Tian Tian. Ada hubungannya apa denganmu? Ini adalah ibu kami. Karena potensi dan kemampuan yang terbatas, dan juga ikatan keluarga, untuk tidak mengecewakan kasih sayang grup naga kepada kami, maka posisi ini akan kugantikan keputusan leluhur keluarga Jiang kalian. Ada hubungan apa dengan grup Delong kami? Grup Delong kami memiliki dewan direksi dan ketua direktur. Semua urusan perusahaan diputuskan oleh mereka. Maaf, kami yang mempekerjakan Nona Tian Tian. Ada hubungan apa ini dengan keluarga Jiang kalian? Saya sebelumnya adalah wakil direktur di grup Jiang. Aku lebih mampu daripada Tian Tian. Dia juga lebih berpengalaman. Jadi, aku lebih cocok. Ini aku tidak mengerti. Semoga Wang Min bisa menunjukkan kemampuannya. Jiang Yu, apa kau gila? Jiang Yu, apa kau gila? Apa kau mengira tempat ini adalah lokasi wawancara kerja? Aku beritahu kau, meskipun ini adalah tempat wawancara kerja, kami tidak akan mempekerjakan seorang wakil direktur yang sombong dan meremehkan petugas keamanan perusahaan. Tuan Wang, jangan marah dulu. Beri saya kesempatan sekali lagi. Panggil orang untuk mengusir mereka. Jangan biarkan mereka datang ke Delong Group lagi. Tuan Wang, berikan saya satu kesempatan lagi. Tuan Wang, jangan lari. Xiao Yu, pergilah dan undang wakil direktur Tian untuk bergabung. Kali ini, kakekmu memang tidak berbuat banyak hal baik, tapi bagaimanapun juga, dia juga kepala keluarga Jiang. Kau seharusnya tidak membantahnya. Kau langsung saja menyetujuinya. Benar, Tian Tian, kau pikir, sekarang posisi wakil direkturmu sudah hilang, lalu kau juga menyinggung kakek. Ku bilang, Tian Tian, kenapa kau selalu membuat masalah? Kakak sayang, kamu juga harus melihat kemampuanmu sendiri. Masih berani ikut campur. Menurutku, lebih baik kamu cerai saja dengan orang yang tidak berguna itu. Bersama Long Hu akan jauh lebih baik. Paman Qian Long, maksudmu apakah putra dari keluarga Long, dari grup Long? Iya, Bibi. Kekuatan grup Long ini hampir sama dengan grup The Long. Jika adikku bisa menikah dengan putra Tuan Long Hu, maka keluarga kita pasti akan sukses besar. Hahaha. Tian Tian, dengarkan saja Qian Long. Cerai saja dengan orang yang tidak berguna itu. Carilah Tuan Long Hu itu. Kembangkanlah perasaan dengannya. Cukup. Saya punya suami dan anak perempuan. Kalian adalah keluargaku. Apakah pantas kalian mengatakan ini padaku? Apa yang tidak pantas? Aku ibumu. Kita semua satu keluarga. Bukankah semua ini demi kebaikanmu? Kau mengikuti orang yang tidak berguna itu. Apa yang bisa dia berikan padamu? Seorang pria sebaik Delong pun tidak bisa kau jaga. Apa yang bisa Hong Xuan berikan padamu? Ibu, jangan bicara lagi. Aku tidak akan bercerai. Siapa itu? Halo, saya dari Departemen SDM Delong Group. Apakah Nona Tian ada di rumah? Halo. Siapa Nona Tianjing di sini? Saya. Halo, Direktur Tian. Saya Ju Xiaoyu dari Departemen SDM Delong Group. Kali ini saya lancang datang ke sini. Mereka dari Delong Group yang meminta Anda untuk mengurus proses penerimaan karyawan. Ah, Delong? Penerimaan karyawan? Penerimaan karyawan? Ju Xiaoyu itu ya? Apakah kalian salah? Tian-Tian, kami sudah memberikan posisi wakil direktur kepada Jiang Yu. Lihat. Kami tidak mungkin salah. Sebelum berangkat, Direktur Wang secara khusus mengatakan bahwa posisi wakil direktur Delong Group hanya bisa dipegang oleh Tian-Tian. Tidak semua orang bernama Jiang bisa memangku jabatan itu. Tuan Tian, jika Tuan sekarang ada waktu, mari kita berangkat saja. Suami dan anak saya sedang belanja sayuran. Kita berangkat setelah mereka pulang dan memberitahu. Baik, Tuan Tian. Ayah, menurutmu, apakah grup Delong terlalu semena-mena? Dia tidak mengizinkan saya menggantikan sekretaris Tian-Tian, sudahlah. Masih menggunakan cara yang begitu buruk untuk mengusirku. Terutama, Tuan Wang itu. Dia benar-benar menghinaku di depan umum. Saat itu aku ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Malu sekali. Kenapa bisa seperti ini? Tuan Wang dari Delong juga pernah kutemui.
Dia orangnya sangat cermat. Bagaimana bisa dia diperlakukan seperti ini? Meskipun kekuatan keluarga Jiang kita tidak sebanding dengan Delong. Setidaknya dia seharusnya memberi keluarga Jiang kita sedikit muka. Setidaknya dia seharusnya memberi keluarga Jiang kita sedikit muka. Kali ini, mengapa dia bertindak sekejam ini? Kurasa, urusan ini ada hubungannya dengan Pinpin. Tian-Tian, baiklah. Bukankah beberapa hari lagi pesta ulang tahun kakek? Pasti orang-orang yang datang saat itu tidak akan mengatakan, nanti muka Tian-Tian akan malu. Baiklah, kakek mendukungmu. Kau tidak perlu bersikap sopan padanya. Meskipun dia sudah menjadi wakil direktur Delong. Bukankah dia tetap keponakan kita? Hahaha. Aduh. Cepat lihat, bukankah ini Tuan Muda Tian-Tian dari grup Delong? Selamat datang. Kedatanganmu ke keluarga kami, keluarga Jiang, sungguh suatu kehormatan. Zi, kau jangan keterlaluan. Aku juga orang keluarga Jiang. HMPH, kau masih ingat kalau kau adalah keluarga Jiang? Saya lihat Tuan sudah lama melupakan. Tuan, Direktur Tian, sangat berpengaruh. Keluarga kami, keluarga Jiang yang kecil ini, tidak mampu menampung Tuan. Silakan kembali, Jiang Yu. Saya dan Tian-Tian datang untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada kakek. Hati-hati dengan ucapanmu. Kau ini sampah. Siapa yang mengundangmu ke keluarga Jiang kami? Kau masih ikut campur urusan keluarga Jiang kami? Tempat ini bukan tempatmu. Pergi sekarang juga. Jiang Yu, hati-hati dengan ucapanmu. Hong Xuan adalah suamiku. Kami datang untuk merayakan ulang tahun kakek. Dengan hak apa kau mengusir kami? Dengan hak apa? Karena kakakku adalah ketua Jiang Group. Dan karena aku adalah cucu kesayangan kakek. Bukankah aku masih wakil kepala divisi di grup Jiang? Cukupkah itu? Teman sekelas, lupakan saja. Silakan pergi dan berikan lagi pada kakek. Baiklah, Kau. Aduh, Tuan Yu. Ada apa denganmu? Wanita secantik ini, kenapa kau halangi dia masuk? Wanita cantik begini kok kau halangi masuknya? Cantik? Dia itu hanya cabang keluarga Jiang kita yang berkhianat. Sekarang bahkan membawa anak. Membawa wanita macam apa? Mata Tuan Muda Yu memang tinggi. Meskipun kau tidak menyukainya, kau harus memperkenalkan dia kepada saudara-saudara kita. Kami tidak pilih-pilih. Nyonya Yang, seleramu cukup berat juga ya. Kau tidak melihat suaminya dengan seorang anak berdiri di sana. Kau berani? Benar-benar bunga yang tertanam di kotoran sapi. Wanita secantik ini, kenapa kau memilih? Orang yang tidak berguna seperti itu? Nona, bagaimana kalau dengan saya saja? Kita akan menghidupi keluarga. Hong Xuan, kau berani berkelahi di perguruanku? Kau tidak mendengar kata-kata kotor yang dia lontarkan kepada pasukan depan barusan? Bukankah dia pantas dipukul? Kuberitahu kau, Tuan Muda yang adalah tamu keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang kami berhak bertanggung jawab atas keselamatannya. Kau berani memukul orang keluarga Jiangku sekarang? Kurasa kau ingin memberontak? Ya. Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Yang. Kalau tidak, kau akan menyesal hari ini. Tian-Tian? Kalian keterlaluan. Bagaimana kalian bisa berkelahi di pesta ulang tahun kakekmu? Aduh, Haonan. Hong Xuan yang memulai duluan. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Hong Xuan, kau sampah. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Yang. Jangan sampai membuat masalah untuk kita. Aku akan menangani masalah kian-kian hari ini. Kau cukup menjaga Nanan saja. Hati-hati, ya. Tenang saja. Kau ini sampah. Anak muda, cepat minta maaf pada Tuan Muda Yang. Jangan buat masalah untuk kami. Aku akhirnya mengerti. Kalian yang disebut kerabat dekat yang manis ini. Bahkan demi sedikit keuntungan, bisa pura-pura tidak mendengar penghinaan terhadap. Kalian bahkan tidak pantas menjadi keluarga. Cih. Seorang pemalas yang makan dan minum saja bergantung pada keluarga Jiang kami. Apa haknya bicara di sini? Urusan keluarga Jiang bukan urusanmu untuk ikut campur. Pergi kau. Kau pikir aku mau datang ke sini? Kalau bukan untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek keluarga Tian, siapa yang mau datang ke pesta ulang tahun ini? Lalu, apakah kau membawa hadiah? Tentu saja ku bawa.
Ini adalah gelang yang diukir dari giok-giok Neprite kualitas terbaik. Ini tuan rumah ulang tahun hari ini. Giok-giok kualitas terbaik. Kau tahu berapa harga benda itu? Itu barang langka dan tak ternilai harganya. Mulutmu seenaknya saja. Wajahmu terlalu tebal. Kurasa itu pasti barang palsu, Tian-Tian. Aku tahu kondisi keluarga kalian tidak terlalu baik. Tapi hari ini adalah ulang tahun kakek. Kau tidak mungkin memberikan barang palsu untuk menipuku. Yusuan. Serius, ini yang kau yakini dariku? Aku percaya padamu. Hahaha. Masih saja berani mengatakan itu asli. Kau tahu, jika barang itu asli, berapa harganya? Itu harganya puluhan juta. Kau ini sampah. Bisakah kau mengeluarkan barang semahal itu? Kurasa itu pasti palsu. Kalau itu benar, aku akan merangkak di tanah dan menggonggong seperti anjing. Kalau itu benar, aku hanya berbaring di tanah dan meniru suara anjing. Ya, barang semahal itu. Jangan sebut dia orang yang tidak berguna. Bahkan keluarga-keluarga besar pun mungkin akan kesulitan mengeluarkannya. Ya, memang. Harta karun seperti ini bukan hanya bisa didapatkan dengan uang saja. Benar-benar tidak menyangka ada orang yang tidak tahu malu menggunakan barang palsu ini untuk diurus. Aduh, benar-benar tak tahu malu, teman sekelas. Kau sampai sekarang masih tidak mengakui bahwa itu palsu? Bermulut keras seperti bebek, aku juga bisa mengerti orang sepertimu. Memang tidak bisa mengeluarkan barang yang bagus-bagus. Kau hanya bisa mengeluarkan barang tiruan seperti ini untuk mengelabui kami. Barang yang kau pegang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang kuberikan kepada kakekku. Tuan Muda Jiang, apa hadiahmu hari ini? Keluarkan agar kita semua bisa melihatnya. Ya. Tuan Muda Jiang, perlihatkan kepada kami. Aku memberikannya kepada kakekku. Itu adalah vas bunga motif ranting dan bunga, hiasan biru dan putih dari era Suande. Hiasan biru dan putih Suande. Aku ingat tahun lalu ada satu yang kualitasnya hampir sama dengan ini. Namun terjual dengan harga fantastis 45 juta. Ya, aku juga ingat hal ini. Lihatlah, kualitas barang Tuan Muda Yu lebih baik daripada yang itu. Bukankah harganya hanya seperti barang palsu saja? Meskipun pembuatnya menggunakan sedikit tipu daya. Tetapi barang palsu tetaplah barang palsu. Tidak akan bisa membohongi Hong Xuan. Jangan bicara sembarangan. Barangku itu bagaimana mungkin barang palsu? Kau ini sampah. Kau tahu apa itu barang antik? Kurasa kau sengaja mengada-ada di sini. Agar semua orang lupa bahwa yang kau pegang itu adalah barang palsu. HMPH, sungguh rendah. HMPH, sungguh rendah. Aku tidak sejahat dirimu. Berbohong dengan mata terbuka. Saya bilang barangmu itu palsu. Tentu saja saya punya bukti. Bukti? Bukti apa? Keluarkan, biar kulihat. Buktiku sangat sederhana. Orang yang memiliki vas bunga motif zen biru dan putih Suande sedang dalam perjalanan kemari. Maksudmu apa? Apa maksudnya? Maksudku, orang yang memiliki vas itu sedang dalam perjalanan mengantarkan vas tersebut. Hahaha, kupikir kau gila. Kau tahu berapa harga vasku itu? Aku membelinya seharga 50 juta. Aku harus susah payah mencari vas ini, sampai meminta bantuan banyak orang. Ini benar-benar asli. Kau ini sampah. Apa kau sengaja ingin membuat masalah? Bersikaplah yang baik. Pergi dari sini. Astaga, apa aku tidak salah lihat? Itu Tuan Wang Chun, Ketua Dewan Direksi Delong. Apa? Orang itu adalah Ketua Dewan Direksi Shenmi dari Delong Group? Kau yakin? Tentu saja aku yakin. Saya juga pernah berkesempatan bertemu dengan Ketua Wang sekali secara kebetulan. Beliau memiliki karisma yang luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa melupakannya? Wah, keluarga Jiang ini luar biasa ya. Saat beliau berulang tahun, Ketua Delong sendiri yang datang. Keluarga Jiang akan makmur. Direktur Wang berkenan hadir. Rumah saya merasa terhormat dengan kedatangan Anda. Silakan. Saya mendengar ada seseorang di sini yang mengaku memiliki sebuah vas bunga biru putih Suande dengan motif ukiran. Benarkah? Saya mendengar ada seseorang di sini yang mengaku memiliki sebuah vas bunga biru putih Suande dengan motif ukiran. Benarkah? HMPH. Tuan Wang, bagaimana Anda mengetahuinya? Saya punya cara saya sendiri. Aku tahu, makanya aku tanya kamu apakah itu benar. Memang ada. Tapi itu adalah hadiah dari adikku untuk kakekku. Benar ada? Baiklah, kalian ambil sendiri lalu hancurkan saja. Tuan Wang, selamat pagi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Jika kau datang, silakan duduk minum sedikit anggur.
Keluarga kami selalu menyambut dengan hangat. Tapi Tuan datang untuk mencari masalah. Maka saya akan berani bertanya, di mana keluarga Jiang kami telah menyinggung Tuan? Apakah telah membicarakan hal buruk tentang keluarga Jiang kami di belakang? Ya, Tuan Wang, apakah Tuan mendengar beberapa gosip tentang keluarga Jiang kami? Dia adalah anak perempuan durhaka keluarga Jiang kita. Dia bermoral buruk. Mulutnya penuh omong kosong. Sebelumnya dia dipecat dari perusahaan zombie kita, orang yang tidak berguna. Kata-katanya, Bapak tidak boleh percaya. Kakek Haonan. Kau bicara omong kosong apa? Kau bahkan sama sekali belum pernah bertemu dengan Ketua Wang. Dan kau juga belum pernah mengatakan hal buruk tentang keluarga Jiang. Jangan menuduhku. Diam kau. Di sini bukan tempatmu bicara. Aturan keluarga kalian sungguh besar ya. Wakil direktur kami dari grup Delong diperlakukan seenaknya seperti ini di keluarga kalian. Semua orang menyebarkan gosip sembarangan? Tuan Wang, kita semua adalah keluarga dekat dan kerabat Tuan Sweet. Bagaimana mungkin kita menyebarkan desas-desus tentang dia? Aku tidak mengerti. Tujuan kedatanganmu sebenarnya untuk apa? Bukankah aku sudah mengatakannya tadi? Aku datang untuk barang antik porselen biru dan putih Swande itu. Tapi itu adalah hadiah yang diberikan adikku untuk kakekku. Bapak Wang sudah datang. Katanya mau dihancurkan, ya sudah hancurkan saja. Karena itu adalah barang palsu. Apa yang tidak bisa? Bagaimana mungkin milikku itu barang palsu? Ushuan, menurutmu bukan kamu yang membuat ulah lagi? Aku bisa membuat ulah apa? Pertama, vas bunga itu pun bukan dariku. Kedua, kau beli vas bunga juga tidak bilang aku sebelumnya ya. Sekarang kau bisa bilang ini ulahku. Oh, aku mengerti. Sekarang kau juga sudah percaya bahwa vas bunga MU itu palsu ya? Kau mengada-ada. Vas bungaku mana mungkin palsu? Kau tidak punya bukti untuk membuktikan vas bungaku palsu. Tidak ada bukti, jangan asal bicara. Bukti? Kau mau bukti? Baiklah, maka akan kuperlihatkan pada kalian. Cih. Ini ingin dipasangkan, ya? Luar biasa. Nilai ini mungkin mencapai lebih dari 100 juta, ya? Kau bicara apa? Kau mengerti atau tidak? Sih, vas bunga ini, jika ada pasangannya yang persis sama. Nilainya tidak hanya 1 + 1, 2 semudah itu. Setidaknya akan meningkat 3 atau 4 kali lipat. Kau menggunakan vas bunga untuk menghitung. Bagaimana bisa? Itu juga tidak membuktikan bahwa punyaku palsu, kan? Kau benar-benar orang yang mudah ditipu. Tidak heran para penipu ini selalu mengincar orang sepertimu. Penipu. Kau tahu tidak, vas Wande King Watan Ziwen yang asli hanya ada satu di dunia? Itu pun dari kiln resmi. Punyakanku ini kubeli dari luar negeri dengan harga lebih dari 50 juta. Sudah diperiksa berkali-kali oleh para ahli. Sedangkan punyamu, apa buktinya bukan barang palsu? Pergi. Punyaku pasti bukan barang rongsokan. Aku tanya sekali lagi. Vas bunga itu, apakah kamu membelinya dari seorang pria bertubuh pendek dan berwajah bulat? Kak, kamu tahu dari mana? Vas bunga itu, apakah kamu membelinya dari seorang pria bertubuh pendek dan berwajah bulat? Bagaimana kamu tahu? Benar juga. Nama orang itu Yu Chengli. Dia adalah ahli dalam membuat replika Suande King Hua. Replika buatannya biasanya sangat mirip dengan aslinya. Orang biasa sama sekali tidak bisa melihatnya. Jika kau tidak percaya, kau bisa memecahkan vasmu. Lihat bagian bawahnya apakah berbeda dengan penjaga lainnya. HMPH, Haolan. Pergilah, ambilkan vas itu. Pecahkan. Keluarga Jiang kita memang tidak terlalu memperdulikan puluhan juta ini. Ini tidak mungkin. Terlihatnya Tuan Wang benar-benar berwawasan tajam. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada Tuan Wang karena telah menemukan barang palsu untuk keluarga Jiang kami. Sebagai ungkapan terima kasih, mohon Tuan Wang untuk tinggal dan minum teh. Pak Wang, hari ini adalah hari ulang tahun kakek saya. Silakan tinggal dan minum teh. Ini juga hari baik. Tidak usah, anggur keluarga kalian, aku tidak berani. Siapa tahu setelah minum anggur keluarga kalian, kalian akan memanfaatkan namaku untuk melakukan hal-hal yang tidak beres. Aku tidak akan tinggal. Oh iya, sebelum pergi aku masih ada satu kalimat lagi. Tadi yang diambil Tian Budong dan yang lainnya adalah giok-giok kualitas terbaik, giok lemak domba.
Gelang giok dengan ukiran hewan laut. Barang bagus. Sudah, Xiao Nian. Aku sudah melihatnya. Ya, sudah datang juga. Tinggalkan barangnya saja. Bukankah kau merasa barang kita palsu? Maka aku tentu tidak akan meninggalkan barang kalian yang asli. Ayah, katamu. Aku tidak mengerti Tuan Wang dari grup Delong itu. Mengapa dia selalu membela Hong Xuan dan Tian Tian? Aduh. Hari ini, karena ulah mereka. Keluarga Jiang kita kehilangan muka. Dan kamu? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba membeli barang palsu? Bagaimana aku tahu itu palsu? Aku kan tidak mengerti. Sudah-sudah. Jangan bicara lagi. Kurasa hubungan antara ketua Dewan Direksi Delong Group dengan Tian Tian tidak sederhana. Tidak mudah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menempatkan Tian Tian sebagai wakil direktur di Delong Group terlebih dahulu? Dan hari ini ia kembali membelanya. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa itu? Aku tahu pasti ada sesuatu antara Tuan Wang dari Delong Group dan Tian Tian. Seharusnya tidak. Tian Tian juga sudah berkeluarga dan punya anak. Kak, menurutmu orang kaya itu punya kebiasaan aneh apa sih? Cao-cao saja suka dengan wanita yang sudah bersuami. Bagaimana menurut kalian? Jadi, apa yang aneh? Setelah kau katakan begitu. Memang ada kemungkinan seperti itu. Yang menghasilkan uang sedikit sekali. Bahkan harga diri pun tak dihargai. Benar-benar mempermalukan keluarga Jiang kita. Hong Xuan, istrimu sendiri sampai tidur dengan pria lain. Kau sendiri malah masih sombong. Ini benar-benar salahku. Ah, mulai sekarang. Kalian jangan coba-coba cari masalah dengan grup Delong dulu ya. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada keluarga Jiang kita. Tunda dulu masalah ini. Aku tidak percaya. Kalau grup Delong nanti punya proyek bagus. Lusa saja dia berani tidak memberi. Kita keluarga Jiang masih perlu mengharapkan belas kasihan kakek. Kemajuan keluarga Jiang kita di masa depan mungkin benar-benar akan sedikit terbantu oleh Delong. Kalian dengar ya? Kalian berdua, yang besar dan yang kecil, cepatlah kembali ke kamar. Sebentar lagi ada tamu di rumah. Ingat ya, jangan keluar kamar. Kalau keluar, akan merepotkan, aku akan suruh kalian kembali. Baiklah, malam ini aku akan membawa Tian Tian dan Miao Miao menginap di luar. Tidak boleh. Tian Tian harus tetap di sini. Dasar tidak adil. Kenapa begitu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi, pergi, cepat kembali ke kamar. Ingat ya, jangan keluar. Ya. Tian Tian, kau sudah pulang. Cepat ganti baju dan retouch make up you. Nanti ada tamu yang akan datang ke rumah kita. Tamu? Tamu apa yang kalian undang ke rumah? Tentu saja putra mahkota dari grup Long. Long Hu. Long Hu. Capek hidup. Aku tidak mau bertemu denganmu. Aku berkata, Tian Tian, kenapa kau selalu seperti ini? Apa kau tahu Long Hu itu diundang Kaisar Qianlong 2 kali baru mau datang berkunjung ke rumah kita? Jadi, kedatangan Long Hu itu tidak mudah. Jangan memasang wajah muram di depanku. Long Hu kan, dia adalah wakil presiden dari grup Long. Bisa dibilang, grup Long adalah milik keluarganya. Aku tidak mau bertemu. Wah, Tuan Muda Long. Silakan masuk, silakan masuk. Haha, Tian Tian, sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Ini bunga yang kubeli untukmu. Suka? Dari perusahaan besar milik Ah Long. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Aku simpan dulu untukmu ya. Tuan Muda Long, silakan duduk. Long Hu, bagaimana denganmu? Jangan tersinggung ya. Tian Tian baru mulai bekerja. Kerjanya agak sibuk dan melelahkan. Dia tidak banyak bicara. Kau harus lebih memahaminya. Iya, aku tahu. Aku mendengarnya ketika Tian Tian pergi ke Texas. Ini kabar baik. Ini menunjukkan bahwa kita semua salah menilai. Tian Tian memang luar biasa. Sekarang aku merasa aku tidak pantas untuknya. Long Hu, lihatlah betapa rendah hatimu. Kau dan Tian Tian sangat cocok. Pasangan yang paling serasi.
Longhu, aku sudah punya suami dan anak. Tolong jangan ganggu aku lagi. Longhu, aku sudah punya suami dan anak. Tolong jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Aku tahu semua yang kau katakan. Kalau kau tahu, maka mulai sekarang janganlah. Tapi suami sampahmu itu, di mana kelebihannya dibandingkan denganku? Kukira dia selama ini selalu mengandalkan keluarga Jiang untuk hidup. 5 tahun lalu pergi merantau. Baru kembali akhir-akhir ini, tapi tetap saja, tidak berhasil apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti. Di mana sebenarnya aku kurangnya dibandingkan orang sampah itu? Kenapa kau terus menolakku? Hanya karena aku sudah punya suami. Kami punya miau-miau. Jadi, terima kasih atas perhatianmu. Tapi lain kali jangan ganggu aku lagi. Tian-Tian, bagaimana kamu berbicara dengan Longhu? Longhu bahkan tidak mempermasalahkan kamu sudah menikah dan punya anak. Kamu seharusnya bersyukur. Sikapmu seperti apa sih? Dengan ibunya. Aku dan Hong Xuan adalah pasangan suami istri yang sah. Sah atau tidak sah? Apa pentingnya? Cepatlah cerai dari orang tidak berguna itu. Sehari-hari makan dan minum dari kita. Seperti orang tidak berguna saja. Lihatlah Longhu, dia masih bisa membantumu dalam kariermu. Suami yang tidak berguna itu, apa yang bisa dia bantu? Benar sekali, Tian-Tian bilang padaku. Kau harus cerai saja dari suami tidak bergunamu itu. Jangan bicara lagi. Aku tidak akan bercerai. Ya, begitulah. Kataku, Miao-Miao adalah anak yang baik. Kebetulan aku punya sepupu laki-laki dan istrinya. Keluarga mereka lebih kaya dari keluargaku. Mereka berdua selalu ingin memiliki anak. Jika Miao-Miao bisa diadopsi oleh mereka berdua, tentu saja akan menjalani hidup yang baik. Bukan begitu, Bibi? Betul, betul. Kalau Miao-Miao diadopsi oleh keluarga yang baik, kau cerai saja dengan orang tak berguna itu. Lalu menikah lagi dengan Longhu dan punya beberapa anak lagi. Kenapa tidak? Ibu, apa yang ibu katakan? Miao-Miao punya ibu dan ayah. Kenapa harus membiayai orang lain? Bisakah kau berhenti berdebat tidak penting? Ku beritahu kau. Aku tidak sedang bernegosiasi tentang perceraian ini denganmu. Mau tak mau harus bercerai. Tidak mau juga harus bercerai. Kau tak bisa menolaknya. Kau tak bisa menolaknya. Aku ibumu sendiri. Apa mungkin aku akan menyakitimu? Sekarang kau masih muda. Segera carilah tempat berlabuh yang baik. Bu, jangan paksa aku lagi. Jangan sampai beberapa tahun lagi tidak ada yang mau. Kau akan menghabiskan hidup bersama orang tak berguna itu? Hari ini ibu memberitahumu. Kau harus cerai dengan orang tidak berguna itu. Kalau tidak cerai, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Kau. Orang tidak berguna, ngapain kau keluar? Cepat kembali ke dalam. Itulah suami sampahmu itu. Wajahnya seperti cowok manja. Orang seperti Tian-Tian. Aku tidak layak kamu rindukan. Layak atau tidaknya aku dirindukan, tidak ada hubungannya denganmu. Urusan kami suami istri tidak perlu kamu urusi. HMPH. Kau hanyalah sampah. Usue, kenapa kau berbicara seperti itu pada Lauhu? Cepat keluar dari sini. Usue, cepat bawa sampah ini keluar dari rumahku. Aku bahkan tidak ingin melihat kalian sedetik pun. Pergi, cepat pergi. Kalian. Kalian, mengira kami ingin tinggal di sini? Seandainya bukan karena Tian-Tian dan Miao-Miao, kami sudah pindah sejak lama. Baiklah, toh hari ini semuanya sudah dibicarakan. Maka kita juga akan tetap di sini. Kalian jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tian-Tian, ayo kita pergi. Tian-Tian, berhenti. Kau harus segera pergi. Jangan kembali lagi. Ada apa? Sedang memikirkan apa? Oh, Hong Xuan, kita akan terus tinggal di sini? Ya. Selama kamu dan Miao-Miao mau. Kita akan terus tinggal di sini. Kamu ini. Kalau begitu, kita tinggal di sini dulu. Nanti kalau sudah menemukan rumah yang cocok, baru kita pindah. Benar-benar tidak perlu pindah. Kita bisa tinggal di sini selama yang kita mau. Aku tahu. Istirahatlah lebih awal. Besok aku ada rapat penting. Baik. Halo. Apakah berita ini sudah pasti? Sudah ku ketahui. Terus pantau ya.
Aku benar-benar tidak menyangka Delong menyerahkan proyek sebesar itu kepada Tian-Tian. Hahaha, sepertinya aku berkesempatan terlibat dalam proyek Delong kali ini. Kakek. Sekarang bisa dipastikan. Proyek Delong Group senilai lebih dari 100 miliar itu memang dipegang Tian-Tian. Jika kita bisa berpartisipasi dalam proyek Delong kali ini, maka keluarga Jiang kita bisa masuk ke jajaran keluarga kelas 1. Kakek, kesempatan kali ini tidak boleh kita lewatkan. Kakak, kau pikir, bagaimana hubungan Tian-Tian dengan keluarga Jiang kita sekarang? Maukah dia memberikan proyek itu kepada keluarga Jiang kita? HMPH, Tian-Tian, berani dia tidak memberikannya kepada keluarga Jiang kita? Kalian dengarkan aku. Baiklah, Tian-Tian, bagaimanapun juga. Dia juga keluarga kita, keluarga Jiang. Jika ada hal baik, apakah dia berani tidak mengurus keluarga Jiang dan malah memihak orang luar? Tuan Jiang, ada orang di luar yang mengaku sebagai kakak laki-laki Anda, dan ingin bertemu Anda. Bagaimana dia bisa datang? Sudahlah, suruh dia masuk. Baik, Tuan Jiang. Tian-Tian, kantormu ini memang terlihat bagus sekali. Lebih megah daripada kantorku. Aku sedang sibuk. Katakan saja apa yang ingin kau bicarakan. Kenapa Tian-Tian masih bersikap dingin sekali padaku? Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Kudengar kau yang bertanggung jawab atas proyek Delong senilai 10 miliar kali ini. Ya, ada apa? Tian-Tian, kita ini satu keluarga. Air susu dibalas dengan air tuba. Alasan ini seharusnya kau mengerti. Proyek ini, aku harap aku yang mengerjakannya. Bagaimana menurutmu? Tidak begitu bagus. Jika kau benar-benar tertarik dengan proyek ini, maka siapkan proposalnya. Ikut tender seperti biasa saja. Tidak perlu menghubungiku. Hahaha. Tian-Tian, kita satu keluarga. Satu pena tidak bisa menulis dua karakter. Kita keluarga sendiri, perlu ikut lelang juga? Kau langsung kerja sama denganku saja. Selesai. Maaf ya, aku tidak punya wewenang sebesar itu. Hahaha. Tian-Tian, kamu jangan telah baik. Mau menerima atau menerima hukuman. Jangan kau kira kau adalah wakil direktur Delong. Hanya karena memegang proyek miliaran, kau bisa sesombong ini. Pada akhirnya kau tetaplah orang keluarga Jiang. Jangan kau tidak tahu diuntung. Aku tahu untung atau tidaknya, tidak perlu kau repot-repot datang ke sini. Ini adalah Delong. Bukan di keluarga Jiang. Dan lagi, Tuan Li, silakan pergi. Baiklah, kita tunggu dan lihat saja. Aduh, Tuan Tian datang. Mengapa Tuan Wang tidak datang? Tuan Wang ada urusan. Ada urusan apapun, kau bisa mengatakannya padaku. Begitu ya, Tuan Wang tidak datang. Tidak apa-apa, silakan duduk. Kita makan sambil ngobrol. Tian-Tian, sebenarnya hari ini aku ingin mengajak kamu dan Tuan Wang juga. Ini semua karena proyek senilai ratusan miliar yuan milik Delong baru-baru ini. Kelompok Long kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Delong dalam proyek ini. Long Hu, jika kau mencariku hari ini, lagi-lagi untuk hal ini, maka ku beritahumu, Delong sangat menyambut baik penawaran dari kelompokmu. Aku masih ada urusan. Jalan perlahan ya. Ya. Tian-Tian, kau ini tidak tahu diri. Aku mengejarmu dengan sangat rendah hati selama ini. Kau bahkan tidak pernah menatapku dengan baik. Kau benar-benar mengira dirimu bidadari yang tinggi dan mulia. Kau hanyalah wakil direktur Delong. Berani sekali bersikap sombong di depanku. Hari ini aku ingin melihat apakah kau bisa pergi atau tidak. Long Hu, apa yang ingin kau lakukan? HMPH. Apa yang ingin kulakukan, kau tidak tahu? Long Hu, lepaskan. Lepaskan. Kau menyuruhku melepaskan, lalu aku harus melepaskan? Bukankah itu akan sangat memalukan bagiku? Sudah datang juga. Kau main kartu Doudisu. Kalau begitu, kita dengarkan saja.
Siapa kau? Berani memukulku? Aku akan memukulmu kembali. Ku bilang padamu, jika kau berani mengganggu Tian-Tian lagi, aku akan membuatmu menyesal. Kau pikir dipukul semudah itu? Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Tuan Jiang baru saja menyebarkan beberapa desas-desus yang merugikan Anda di internet. Silakan lihat. Baiklah, pergilah dan kerjakan. Baik, Tuan Jiang. Tian-Tian, kau lihat? Orang-orang ini benar-benar keji. Mereka bahkan bisa menciptakan gosip seperti itu untuk mencoreng namamu. Katanya kau menerima suap 3 juta anggota. Hanya 3 juta ingin menyuap istriku? Terlalu sedikit. Yang bersih akan tetap bersih. Jangan hiraukan gosip-gosip itu. Kau percaya atau tidak, orang-orang yang menyebarkan gosip itu akan segera menghubungimu. Mereka akan sangat terburu-buru. Bisa terpikir cara yang seburuk ini. Memang bukan tipe orang yang sabar. Pak Jiang, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai sepupu Bapak. Namanya Tuan Yu. Ingin bertemu Bapak. Masuk, Pak Zeng. Baik, Pak Jiang. Kau lihat. Zheng Chu datang. Tian-Tian, tadi aku melihat beberapa berita di internet. Ada orang yang mengatakan kau menerima suap dalam jumlah besar. Aduh, ini merepotkan. Merepotkan bagaimana? Tian-Tian, kenapa sampai sekarang kau masih tidak serius? Orang-orang di internet sudah mengunggah bukti transfer uangmu. Ini termasuk kejahatan bisnis, loh. Nanti kalau terbukti kamu juga akan dipenjara. Benar atau salah, tentu akan ada cara untuk membuktikannya. Aku tidak akan khawatir dengan gosip-gosip yang tidak penting itu. Meskipun orang yang menyelidiki mengatakan kamu dijebak. Tetapi nama baikmu juga akan rusak nantinya. Bayangkan saja, karirmu sekarang sedang dalam masa perkembangan. Kalau nama baikmu rusak, bukankah semuanya sudah berakhir? Lalu, apa solusi yang kau punya? Solusi memang ada. Asalkan keluarga Jiang kita yang tampil untuk menjadi saksimu. Untuk membuktikan bahwa 3 juta itu kau transfer kepada keluarga Jiang kami. Maka masalahnya akan menjadi transfer internal antar anggota keluarga Jiang, bukan? Jadi masalah ini akan selesai. Kurasa kalian tidak akan semudah itu membantu Ting Ting, kan? Aku rasa kalian juga tidak akan semudah itu membantumu, kan? Ah, kita semua satu keluarga. Aku juga tidak akan mengajukan permintaan yang berlebihan. Sebenarnya sangat sederhana. Tian-Tian, kau hanya perlu menyerahkan proyek Delong kepada keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang kami tentu akan membersihkan namamu. Sebagai saudara perempuanmu, Tian-Tian. Pergi. Kau bilang apa? Apa kau tidak mengerti yang kukatakan? Ku bilang kau pergi. Kau ini sampah. What? Kau pikir kami tidak tahu kalau kau yang bermain curang di belakang? Kau memang paling licik menggunakan cara curang seperti itu. Akan kupukul kau. Baiklah. Kalian berdua tunggu saja akibatnya. Hong Xuan, ini bukan urusanmu. Aku yang akan mengurusnya. Hong Xuan, anak nakal itu. Berani-beraninya dia memukulku. HMPH, kali ini, aku pasti akan membuat Tian-Tian kapok. Lihat, kan sudah kubilang. Tian-Tian gadis kecil yang keras kepala itu memang tidak mau mendengarkan. Sekarang kalian sudah lihat kan? Karena Tian-Tian tidak mempertimbangkan keluarganya sendiri. Maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Jiang Yu, kau yakin kali ini bisa membuatnya hancur? Ayah, jangan khawatir ya. Kali ini, hal-hal yang diposting online itu cukup untuk membuatnya tersandung masalah reputasi. Nanti, orang-orang dari Delong Group pasti akan memecatnya, ya.
Halo, apa? Kok bisa begini? Xiang Yu, ada apa denganmu? Ada apa ini? Cepat katakan. Kelompok Delong mengeluarkan pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan apa? Orang-orang dari kelompok Delong mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka membuktikan Tian-Tian tidak mengatakan hal tentang suap besar. Dan apa lagi yang dikatakannya? Dan orang-orang dari Delong Group juga mengatakan akan menyelidiki tuntas para komisioner perdagangan bebas dan dalang di balik pencemaran nama baik yang jahat ini. Dan mereka juga akan menuntut secara hukum. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu? Bukankah rencana kita kali ini akan gagal? Kali ini Tian-Tian beruntung. Lain kali dia tidak akan seberuntung ini. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Jiang Yu, segera selesaikan semua urusan sampai bersih. Kita tidak boleh membiarkan Delong Group menemukan celah. Jika mereka menggugat kita di Departemen Hukum, maka masalahnya akan besar. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Long Hu, hari ini kamu mengajakku ke sini bukankah juga untuk hal itu? Kau benar-benar membingungkan Xiao Yu. Long Hu mengajak kita keluar untuk mendiskusikan bagaimana menyingkirkan Tian. Sepertinya Long Hu juga mengalami kekalahan dari Tian. Wanita memang. Semakin seperti ini, semakin membuatku tenang. Bukan begitu? Benar, hari ini aku mewakili Yu Xiao datang dengan sebuah ide. Ah, idenya adalah kita akan memberi Nyonya obat. Membuatnya meminum ramuan Long Hu itu. Hahaha. Nanti setelah dia berakting di foto. Nanti foto itu akan ada di tangan kita. Maka kita akan dengan mudah membuatnya menyerahkan proyek Delong senilai miliaran itu. Lalu apa yang kau perlukan dariku? Aku butuh kau memasukkan air seni ke dalam air minum Litian. Astaga, Tidan datang. Cepat duduk. Ada apa hari ini sampai kau harus memanggilku kemari? Cepat saja, ada apa? Aku sibuk. Lihat saja bagaimana Tian-Tian mengatakannya. Ini juga rumahmu, kan? Kenapa kau begitu sulit diajak pulang? Aku memanggilmu. Aku punya kabar baik untukmu. Minum air dulu. Ada apa? Cepat katakan saja. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kapan kau akan bercerai dengan orang tak berguna itu? Dan tentang hubunganmu dengan Long Hu? Jiang Yu, sudah kukatakan berkali-kali. Aku tidak akan bercerai dengan Hong Xuan. Lagi pula, dia bukan orang tak berguna. Jika tidak ada lagi urusan, silakan pergi. Air ini. Kau bahkan. Air ini. Ada apa dengan air ini? Air ini tidak apa-apa kok. Aduh, kamu pusing ya. Kurasa aku akan memanggil seseorang untuk membantumu masuk dan beristirahat.
Tian-Tian pergi. Aduh. Tian-Tian, sudah begini masih saja ingin menghindar dariku? Kau pikir kau bisa menghindar begitu saja? Ayo, ayo, biar aku antar kau beristirahat, kakak. Sedang apa kau? Sialan. Memberinya minum seperti ini setiap hari. Apa yang telah diselidiki pemilik toko? Kali ini, Long Hu, Jiang Yu, Qian Long, dan beberapa orang lainnya berkomplot dalam hal ini. Hanya kakek keluarga Jiang dan Hao Nan yang mengetahuinya. Yu Yu dan Anan memang tidak tahu. Selain itu, sebelumnya Qian Long menyerang putri kecil. Pendukung di belakangnya adalah Long. Orang-orang ini, satu pun tidak boleh dibiarkan lolos. Benar. Apakah penyebaran di luar negeri sudah selesai? Balas Tuan, sudah hampir selesai. Kau bisa pulih kapan saja sebagai pemilik toko Qian Long. Baik, Tuan. Keluarga Jiang, keluarga Yang, dan keluarga Long. Siapapun yang membahayakan Qian-Qian dan Miao Miao, satu pun tidak boleh lolos. Kau mengerti? Ya, Tuan. Saya mengerti perintah Tuan. Ayah, ada masalah besar. Tenang saja. Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Kakek, barang kiriman kita ke luar negeri ditahan. Jika barang itu tidak bisa dikirim, kita akan membayar denda wan prestasi. Nanti keluarga kita akan bangkrut. Ibu, lalu bagaimana kita harus berbuat? Haonan kabur, zombie juga bangkrut. Saham kita sedikit pun tidak tersisa. Bagaimana kita akan hidup ke depannya, Bu? Aduh, aku juga tidak menyangka keluarga Jiang akan mengalami hari seperti ini. Bagaimana kalau kita berdua kembali menemui Qianlong? Minta dia memberi kita saran. Kalau memang tidak berhasil, kita berdua cari adikmu saja. Lihat adikmu. Masa dia bisa tidak mengurus kita? Ayo kita cari Kaisar Qianlong dulu. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sayang, coba cari jalan keluarnya, ya. Coba cari jalan keluarnya. Sudah sampai seperti ini. Aku harus bagaimana? Keluarga Jiang kalian sudah hancur. Keluarga yang kami juga bangkrut. Perusahaan keluargaku, rumah mewah dan mobil mewah keluargaku sudah kujual semua. Sudah sampai seperti ini. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Ah, keluarga yang juga bangkrut. Bagaimana mungkin? Hei, apa kita sedang mengalami krisis ekonomi? Krisis ekonomi apa? Ini jelas ada yang mengincar kedua keluarga kita. Aku tidak mengerti. Siapa tokoh penting yang telah kusakiti? Aduh, bagaimana ini? Lalu bagaimana kita selanjutnya? Tuan Long. Beritanya benar adanya. Keluarga Jiang kali ini benar-benar hancur. Kepala keluarga Jiang telah melarikan diri ke luar negeri dengan membawa uang. Beberapa hari yang lalu juga terjadi kecelakaan, dan hilang kontak. Selain itu keluarga Yang. Semua sudah benar-benar berakhir. Saham grup Liu kita juga sedang dalam proses diakuisisi paksa. Situasinya agak genting. Sepertinya ada yang sengaja mengincar kita. Diga. Mungkinkah dia? Kau seperti ini. Pergi dan hancurkan Wu Xiwen, perempuan itu. Harus dirahasiakan. Kau urus sendiri. Berapapun biayanya tidak masalah. Tapi kali ini jangan sampai salah lagi. Ya. HMPH. Hong Xing. Sepertinya aku meremehkanmu. Kau sebenarnya punya berapa banyak orang berpengaruh di belakangmu? Tapi setelah kau menghilang, meski kau punya orang berpengaruh sebanyak apapun, percuma saja. Hahaha. Teman, kau benar-benar sangat membantu.
Tian, maafkan aku. Sudah lama sekali aku menyembunyikan ini darimu. Sekarang, pengaturan cabang Tianlongdian di luar negeri sudah selesai. Identitasku akhirnya bisa terungkap. Aku benar-benar tidak percaya. Suamiku ternyata adalah pemilik Tianlongdian. Pria yang dengan kekuatannya sendiri membangun Tianlongdian. Baik aku pemilik Tianlongdian atau bukan, aku tetap istrimu dan ibu dari Himiao. Kau, jangan terlalu banyak berpikir. Oh, kebangkrutan keluarga Jiang dan keluarga yang memang menjadi hasilku. Bukan hanya keluarga Jiang dan keluarga Yang. Bukan hanya keluarga Jiang dan Yang saja, tetapi juga keluarga Long. Siapapun yang sebelumnya merugikan kamu dan Miao Miao. Dia dan keluarganya, harus kuhapuskan semuanya sampai ke akarnya. Kuhapuskan secara tuntas. Ayah bilang dia orang jahat. Ayah paling hebat. Pemilik toko. Ada sesuatu yang harus saya lakukan, Tuan. Sejak Haonan pergi ke luar negeri, keluarga Jiang hancur berantakan. Jiang Yu, untuk mengumpulkan uang pelariannya, bahkan menjual air milik keluarga Jiang. Kau sudah dibeli oleh bawahanmu sendiri. Kakek, sadarilah kenyataan. Keluarga kita, keluarga Jiang, sudah hancur. Kakakku juga telah melarikan diri. Kudengar dia meninggal di luar negeri. Aku telah menjual rumah keluarga Jiang. Aku juga ingin mendapatkan sedikit uang untuk biaya hidupmu di hari tua. Cepatlah ikut denganku. Nenek, sebentar lagi pembeli akan datang untuk mengambil rumah ini. Kau ini anak yang boros. Itu kan rumah leluhur keluarga kita. Kau seenaknya menjualnya begitu saja. Celaka. Nanti setelah aku meninggal, bagaimana aku bisa menatap wajah leluhur kita? Ah. Tidak boleh dijual. Cepat kembalikan uangku. Rumah ini tidak boleh kita jual. Aku sudah menyelesaikan pengalihan kepemilikan properti kakek. Sekarang sudah terlambat. Kau. Kau ini sampah. Kau datang untuk apa? Pergi. Biarkan aku. Kau ini siapa sih? Berani sekali bicara seperti itu padaku, HMPH. Kau kira keluarga Jiang kita sudah hancur? Jadi boleh seenaknya bicara seperti itu pada keluarga Jiang. Ku beritahu kau. Di mata keluarga Jiang, kau tetaplah bukan siapa-siapa. Unta yang sekarat pun lebih besar daripada kuda. Segera pergi dari hadapanku. Berhenti. Kau pergi dari sini. Kakek. Apakah kau sedang berbicara denganku? Yang kumaksud memang kau. Kau pergi dari sini. Pergi dari keluarga Jiang. Aku akan menghapus nama kalian dari silsilah keluarga. Siapa yang akan keluar dari sini hari ini belum tentu kakek. Yang Mulia Putri. Yang Mulia Putri. Apa? Sudahlah. Rumah ini sudah dibeli oleh toko Tianlong kami. Sekarang, silakan kalian segera pergi. Kalau tidak, kami akan melawan kalian dengan tuduhan perusakan dan masuk tanpa izin ke rumah pribadi. Penguasa Tianlongdian. Kau bilang tukuan, sampai itu, dia adalah penguasa. Tidak mungkin. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ingin bertemu dengan Ting Ting. Aku ingin bertemu dengan Tian Tian. Sekarang kalau kupikirkan, aku merasa malu. Dia kenapa? Tidak ada waktu bertemu. Sudahlah, berikan semuanya padaku. Kalian sekarang juga, pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan mencari orang untuk membantumu. Aku pergi. Saya pergi dulu, Jenderal. Kakek, silakan duduk sebentar lagi. Saya pergi dulu ya. Hilang. Sialan, dia makan tahi ya? Sudah menghabiskan begitu banyak uang, tetapi masih bisa kehilangannya. Tidak ada.
Kau menyuruhku untuk membunuh wanita bermarga Hong itu. Dia adalah pemimpin Heavenly Dragon Hall. Apa? Pemimpin Heavenly Dragon Hall. Bagaimana mungkin? Anak buah yang kita kirim. Semuanya sudah ditangkap Heavenly Dragon Hall. Anak buah yang kita kirim. Semuanya ditangkap oleh tim Naga Langit. Tidak lama lagi mereka akan mengejar kita. Tuan Wang, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkanmu juga menyedihkan. Lalu apa hubungannya denganku? Cepat sana pergi. Jangan mengkhianatiku. Kalau tidak, akan kuhabisi kau. Pergi. Mendengarkan ocehanmu, sungguh menyedihkan. Lalu apa hubungannya denganku? Cepat sana pergi. Jangan mengkhianatiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pergi. Aku tidak mau kembali ke desa. Tidak akan kembali ke desa untuk menikmati masa tua. Aku tidak mau kembali ke desa. Aku mau kembali ke desa. Aku tidak 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 akan kembali ke desa. Hong Xuan, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada, aku berjanji. Miao Miao, kamu percaya padaku, ayah? Percaya? Miao Miao paling percaya pada ayah. Lihat, anak perempuanku pun percaya padaku. Kau ini, jangan diulangi lagi ya. Istri pemilik toko.